Palu tidak hancur secara kebetulan. Di bawah permukaannya tersimpan fakta tektonik yang dingin dan tak terbantahkan. Sesar Palu Koro, sebuah patahan aktif yang bergerak hingga 7 cm per tahun. Sebuah energi raksasa yang terakumulasi dalam diam. Penelitian bahkan telah mengidentifikasi resiko ini sejak lama sekali. Namun pertanyaan besarnya tetap menggantung. Seberapa serius kita mendengarkan peringatan alam sebelum alam memaksa kita untuk mendengarkannya? Pukul 18.02 WITA, waktu sekolah berhenti. Gempa berkekuatan 7,4 hingga 7,5 skala Richter mengguncang Sulawesi Tengah. Epicentrum berada di darat 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman dangkal 10 hingga 20 km. Ini bukan guncangan biasa. Mekanisme ini disebut strike slip sinistral, melepaskan energi deformasi yang setara dengan 200 kali bom Hiroshima. Guncangan ekstrim dengan intensitas yang cukup ekstrim menghantam kota Palu, merobohkan bangunan bertingkat dan memicu kepanikan massal hingga ke Makassar, Balikpapan, dan Gorontalo. Dalam hitungan detik, infrastruktur vital lumpuh seketika. Peringatan dini tsunami dikeluarkan, tetapi alam tidak menunggu prosedur. Dalam kurang dari 10 menit, gelombang maut sudah menyapu daratan. Tsunami ini bukan hanya didorong oleh deformasi dasar laut, melainkan diperparah oleh longsoran sedimen bawah laut yang mencapai 200 hingga 300 meter. Data survei gabungan mencatat fakta yang mengerikan. Tinggi tsunami mencapai 11,3 meter di Desa Tondo, Palu Timur. Sementara itu di titik rendah tetap mencapai 2,2 meter di Desa Mapaga, Donggala. Gelombang pendek yang ganas ini menyapu bersih permukiman pesisir, mengembaskan KM Sabuk Nusantara puluhan meter dari pelabuhan Wani, merobohkan jembatan Kuning, menenggelamkan Masjid Arkam Bab Al-Rahman, dan meretakkan menara ATC Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Jika gempa dan tsunami terasa seperti kemarahan alam yang wajar, apa yang terjadi selanjutnya melampaui nalar umum. Muncullah fenomena likuifaksi atau pencairan tanah. Proses hilangnya kekuatan lapisan tanah non-kohesif, berpasir gembur, dan permukaan air tanah dangkal kurang dari 10 meter. Akibat getaran mengubah tanah yang seharusnya padat menjadi cair lumpur yang mematikan. Ini bukan tanah longsor biasa, ini adalah kegagalan struktur tanah pondasi total. 3 lokasi menjadi saksi bisu kekejaman fenomena ini. Kelurahan Petobo seluas 180 hektar, wilayah pemukiman lenyap, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam setinggi 3 hingga 5 meter, terseret tanpa sisa. Perumnas Balaroa terletak tepat di tengah sesar Palu Koro sebanyak 1747 unit rumah amblas atau terhisap bumi dengan permukaan tanah yang bergeser dan turun hingga 5 meter. Jono Oge, Kabupaten Sigi, terjadi longsor aliran seluas 20,99 km persegi, menyeret tanah, aspal jalan yang terbelah dan terperosok hingga lebih dari 3 meter, serta segala isinya ke dalam kawah lumpur. Data tidak berbohong dan angkanya mencekam. Di balik runtuhan terdapat nyawa yang terhitung maupun yang hilang tanpa jejak. 4.340 jiwa tewas tersebar di Palu 2.151, Donggala 1.703, Sigi 366, Parigi 15, Pasangkayu 1. 10.679 orang luka-luka, 667 orang dinyatakan hilang terjebak di bawah lumpur likuifaksi atau tersapu ombak. Lebih dari 80.000 penduduk mengungsi, kehilangan tempat berlindung. Total kerugian material mencapai 13,82 triliun. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi perangkap mematikan. Hotel Roa-Roa, Maltatura, dan rumah sakit Anutapura runtuh seketika, menjebak ratusan orang di dalamnya. Bencana 2018 bukanlah titik akhir. Fakta menunjukkan bahwa ancaman sedimentasi dan longsor susulan masih terus berlanjut hingga hari ini, terutama di Kecamatan Gumbasa, Kulawi, dan Dolo Selatan
yang aktif setiap kali hujan deras turun. Di Kabupaten Donggala, penurunan permukaan tanah menyebabkan pemukiman di pesisir desa Tompo, Lompio, dan Lende kini terendam air laut saat pasang. Sementara itu, dokumen geologi mengungkapkan fakta yang menantang. Potensi likuifaksi di Palu sebenarnya sudah diidentifikasi sejak tahun 2012 oleh Kementerian ESDM yang menyebutkan endapan muda berpasir di kota ini sangat rentan. Mengapa data ini tidak secara ketat menjadi dasar mutlak dalam tata ruang dan perizinan bangunan bertingkat? Tragedi Sulawesi 2018 bukanlah sekedar catatan sejarah tentang murkanya alam. Ini adalah cermin retak yang memantulkan 3 kenyataan pahit. Kerentanan geologis yang nyata, keterbatasan sistem peringatan dini yang tidak mampu mengejar kecepatan tsunami lokal, dan tata kelola ruang yang diuji hingga ke titik nadir terendah. Likuifaksi tipe Palu dengan pergerakan massa tanah yang jauh dan masif masih menjadi misteri ilmiah yang menuntut identifikasi potensi di masa depan. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menantang. Apakah kita akan terus membangun di atas tanah yang suatu saat akan bisa runtuh atau berubah menjadi kuburan cair, atau kita memiliki keberanian untuk menetapkan bahwa beberapa wilayah harus selamanya menjadi ruang terbuka. Fakta-fakta ini ada di depan kita sekarang. Angka ini tidak bisa dibantah. Sekarang terserah teman-teman semua untuk bertanya, marah, dan menuntut jawaban. Sudah cukupkah kita belajar, atau kita hanya menunggu waktu untuk bencana berikutnya? Alkisah di sini, sampai jumpa.